Bab 776. Tolong untung berbesar hati. Pria muda yang muncul di depan pintu bukanlah orang lain, dia adalah Jerry yang memasang wajah marah. Sekali masuk Jerry langsung melihat Sully yang terbaring di atas kasur tanpa mengenakan sehelai benang pun, hal ini seketika membuatnya langsung marah. Tentu saja dia juga melihat Wenny yang tubuhnya terbungkus dengan spray. Tapi kali ini dia tidak ada niat untuk menikmati kecantikannya, dia langsung berjalan ke arah Sully yang sedang memejamkan mata. Sialan, siapa kamu? Berani sekali kamu menerobos masuk ke wilayah kekuasaan aku. Aku perintahkan padamu untuk segera keluar dari sini. Jika tidak aku akan menghabisi kamu. Wenny marah besar karena Jerry sudah muncul sebelum dia berhasil. Yang membuatnya marah adalah tubuhnya sudah dilihat oleh seorang pria. Jerry tidak menghiraukan Wenny sama sekali dan langsung berjalan ke samping kasur untuk menutupi tubuh Sully. Saat ini Sully baru menyadari ada hal yang tidak beres, jadi dia perlahan-lahan membuka matanya dan melihat ada seseorang yang tidak asing. Orang itu adalah orang yang terus dipikirkan olehnya. Seketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan langsung menangis. Jerry, apakah ini benar-benar kamu? Atau aku sedang bermimpi? Sully tersedak, berkata, atau mungkin aku berada dalam keadaan mabuk, jadi kemunculan kamu di sini tidak nyata. Jerry merasa bersalah saat melihat Sully yang sedang menangis. Sully, ini benar-benar aku. Kamu tidak sedang bermimpi dan juga tidak sedang berhalusinasi karena mabuk, ini benar-benar aku. Jerry berbicara dengan wajah yang penuh penyesalan, maaf, aku datang terlambat. Permintaan maaf ini membuat Sully sadar kalau Jerry benar-benar datang kemari. Wenny akhirnya tahu siapa orang yang datang kemari. Kemudian dia pun berbicara dengan wajah yang penuh amarah, sialan. Aku tidak datang mencari kamu, tapi kamu berani sekali mengganggu urusan aku. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Apa kamu tahu apa konsekuensi yang akan kamu dapat jika mengganggu urusan aku? Aku perintahkan padamu untuk segera berlutut dan minta maaf padaku, mungkin saja aku akan membiarkan kamu hidup dengan memandang Sully yang akan menjadi wanita aku. Jika tidak aku akan membuat kamu menyesal pernah hidup di dunia ini. Ancaman. Ancaman secara langsung. Sully pun tiba-tiba langsung kembali sadar, menurut dia sehebat apapun Jerry tetap saja tidak sehebat dengan keluarga Sun. Saat ini dia merasa sangat khawatir. CEO Sun, aku mohon padamu untuk melepaskan aku dan Jerry ya. Sully memohon padanya, asalkan kamu mau melepaskan aku, maka aku akan meninggalkan Star Entertainment dan bergabung ke grup Sun Entertainment dengan gratis. Cih. Wenny tersenyum sinis, berkata, bukannya aku tidak mau melepaskan kalian, tapi pacar kamu sudah menggagalkan rencana aku dan membuat aku marah. Aku sudah bilang, asalkan dia mau berlutut dan minta maaf padaku, maka aku akan membiarkan dia pergi. Jika tidak jangan salahkan aku bertindak tidak sopan padamu. Sully memasang wajah menyesal, dia sama saja telah menjatuhkan harga diri Jerry jika menyuruhnya untuk berlutut. Kita tidak perlu membahas apakah Jerry mau melakukannya atau tidak. Kalaupun Jerry mau melakukannya, dia tetap tidak akan setuju akan hal ini. Sully kamu tenang saja, selama ada aku, maka dia tidak akan mengganggu kamu lagi. Jerry berbicara dengan tegas. Jerry bahkan tidak takut dengan keluarga Chow yang mendukung keluarga Sun, apakah hanya junior keluarga Sun. Nak, kamu benar-benar sangat sombong, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti ini di hadapan aku. Wenny tidak khawatir sama sekali Jerry akan bertindak kasar padanya, jadi dia duduk di atas sofa dan menghidupkan sebatang rokok. Dia duduk melipat kakinya, dia bahkan tidak peduli hal ini akan menunjukkan tubuhnya. Tapi tatapan mata Jerry penuh dengan aura membunuh. Jerry tidak menghiraukan dia dan hanya berbicara pada Sully, kamu pakai baju dulu. Sully baru sadar ternyata dirinya tidak mengenakan pakaian apapun setelah mendengar lontaran kata Jerry. Tadi dia terlalu bersemangat, jadi ketika dia duduk selimut di tubuhnya langsung jatuh ke bawah dan menunjukkan tubuh polosnya. Sully langsung masuk ke dalam selimut dan membelakangi Jerry.
Kemudian Suli segera mengenakan pakaian dan wajahnya berubah menjadi merah. Meskipun Weni sudah melihat seluruh tubuhnya, tapi mereka berdua sama-sama wanita, jadi dia tidak merasa begitu malu. Tapi Jerry tadi sudah melihat setengah-setengah bagian atas tubuhnya, jadi hal ini membuatnya merasa kesulitan dan jantungnya berdetak dengan kencang. Saat ini dia sudah kembali sadar, rasa pusing pada kepalanya juga sudah sedikit berkurang. Aku sudah selesai. Suli tiba-tiba berbicara. Jerry berputar lalu mengambilkan air hangat untuk Sulit, berkata, minum air hangat dulu. Suli seperti istri yang menuruti kata Jerry untuk menerima gelas itu dan menghabiskan setengah gelas air tersebut. Weni benar-benar kesal melihat hal ini, Jerry tidak menghiraukan dirinya sama sekali. Sialan, apakah kamu tidak dengar aku sedang berbicara dengan kamu? Teriak Weni dengan kesal. Kemudian dia melihat kepada Suli dan membentaknya, Suli, apakah kamu benar-benar mengira bisa melawan aku meskipun pacar kamu datang kemari? Aku beritahu kamu, jika dia hari ini tidak berlutut minta maaf padaku, maka aku tidak hanya tidak akan melepaskan dia saja, aku juga tidak akan melepaskan kamu. Setelah aku bosan bermain dengan kamu, maka aku akan meninggalkan kamu di Taman Nanxiang dan membiarkan banyak pria untuk melecehkan wanita murahan seperti kamu. Suli memasang wajah yang ketakutan dan tidak mengatakan apapun, tapi setelah itu dia mendengar Jerry berbicara, jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, maka aku akan memberi kamu sedikit pelajaran. Sialan, kamu sedang mengancam aku, kata Weni dengan kesal. Plak. Setelah dia selesai bicara, Jerry tiba-tiba muncul di hadapannya dan langsung menamparkan wajahnya. Apakah ini cara Yoru mengajari kamu? Jerry memasang wajah yang kejam dan menamparkan wajah Weni lagi, berkata, aku tidak melarang hubungan sesama jenis, tapi kamu tidak bisa memaksa teman aku menjadi wanita kamu. Plak. Jerry menamparnya lagi, kamu masih berani mengancam teman aku untuk meninggalkan dia di Taman Nanxiang dan dilecehkan oleh banyak pria. Plak. Tangan Jerry terus bergerak, jika dia tidak menamparkan wajah Weni, dia melontarkan pertanyaan padanya. Wajah cantik Weni seketika menjadi bengkak setelah ditampar sebanyak 6 hingga 7 kali secara berturut-turut. Suli tercengang melihat ini. Dia tidak menyangka Jerry berani menamparkan Weni sebanyak ini. Weni juga tercengang melihat ini, dia memiliki latar belakang yang tinggi di keluarga Sun, jadi sejak kapan dia ditampar oleh orang seperti ini? Hari ini dia tidak hanya ditampar oleh orang satu kali saja, tapi ditampar beberapa kali secara berturut-turut. Ah, aku mau bunuh kamu. Weni tiba-tiba berteriak dan langsung menyerang ke arah Jerry. Beruak. Jerry tidak peduli dengannya dan langsung menendangnya hingga terbang ke belakang. Handuk yang membungkus tubuh Weni langsung jatuh ke bawah, lalu Jerry melihat tubuh polos darinya. Ternyata dia adalah seorang wanita cantik yang memiliki bentuk tubuh yang indah. Jerry tanpa sadar meliriknya lebih lama. Jerry yang sulit tiba-tiba buka suara sehingga Jerry kembali sadar dan langsung menarik matanya. Kemudian dia berbicara dengan canggung, wanita ini harus dibereskan. Kemudian dia melemparkan setumpukan baju ke arahnya, lalu berbicara dengan dingin, bentuk tubuh kamu terlalu buruk, segera pakai baju dan jangan membuat orang malu. Dia sudah ditampar oleh Jerry beberapa kali dan ditendang olehnya. Sekarang Jerry mengatakan bentuk tubuhnya terlalu jelek, ini adalah sebuah penghinaan paling besar untuk dirinya. Tapi sekarang dia tidak bisa mengalahkan Jerry sama sekali dan hanya bisa mengenakan pakaian lebih dahulu. Kemudian Weni pun sudah selesai mengenakan pakaian. Nak, aku tidak akan mengampuni kamu karena sudah berani memukul aku. Weni berbicara dengan penuh amarah. Bisa diakui wanita ini benar-benar keras kepala, dia sudah ditampar dan ditendang oleh Jerry, tapi dia masih berani mengancamnya. Jerry memicingkan matanya, terkadang wanita seperti ini lebih berbahaya dari pria. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Jerry tiba-tiba mengeluarkan aura membunuhnya. Tubuh Weni bergetar saat ditatap oleh Jerry seperti ini, akhirnya dia merasa ketakutan. Aku adalah anggota keluarga Sun, Yoru Sun adalah paman aku. Jika kamu berani menyentuh aku,
maka paman aku pasti tidak akan melepaskan kamu. Weni merasa ketakutan, jadi dia terpaksa membawa nama Yoru untuk menakuti Jerry. Tapi Jerry tidak terlihat ketakutan sama sekali meskipun dirinya sudah membawa nama Yoru. Sebaliknya Jerry malah membawa tatapan mata yang mengejek. Jangan cemas, aku sudah menghubungi Yoru untuk segera datang kemari, mungkin sebentar lagi dia sampai. Jerry berbicara dengan sinis, lebih baik kamu panggil orang yang lebih hebat dari Yoru kemari, jika tidak orang yang akan memohon ampun adalah kamu. Weni mengangkat alis matanya, Yoru adalah dukungan terbesar dalam hidupnya, tapi Jerry bisa begitu meremehkannya. Cih. Weni benar-benar tidak percaya pada Jerry, jadi dia berbicara, berani sekali kamu. Apakah kamu bisa memanggil paman aku kemari? Kalaupun kamu benar-benar bisa memanggil dia kemari, tapi dia tidak akan mungkin melepaskan kamu kalau dia tahu kamu sudah memukul aku. Jerry berbicara dengan sinis, benarkah? Setelah dia selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari luar pintu. Kemudian ada seorang pria parubaya yang datang kemari. Tuan Yang, maaf aku datang terlambat. Orang yang datang itu adalah Yoru. Lalu dia langsung berlutut dan memohon ampun saat melihat Jerry, berkata, Tuan Yang, aku mohon pada Anda untuk lepaskan keponakan aku. Bersambung.